Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah, bersolawat kita kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok konsep pendapatan dengan mata kuliah teori akuntansi dari kelas 6D akuntansi pagi yang beranggotakan saya sendiri Azmi Gitasari, Walfika Pristi Puspita, Talia Aisyah, Salsabila, Lia Syahputri. Nah, dari presentasi kali ini kami akan menjelaskan tentang konsep pendapatan yang definisinya akan dijelaskan oleh Lia Syahputri. Kepada Lia Syahputri, saya persilahkan. Terima kasih Azmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pendapatan. Menurut PSAK nomor 23 paragraf 6, pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan aktivitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Menurut beberapa pakar, definisi pendapatan menurut Zaki Baridwan, pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan lain aktiva suatu badan usaha atau pelunasan hutang. Menurut M. Munandar, pendapatan adalah suatu pertambahan aset yang mengakibatkan bertambahnya owner dan equity, tetapi bukan karena penambahan modal dari pemiliknya dan bukan pula merupakan pertambahan aset yang disebabkan karena bertambahnya liabilities. Selanjutnya definisi pendapatan menurut Eldon S. Hendriksen, pendapatan adalah suatu perusahaan. Pendapatan adalah diukur dalam satuan harga pertukaran yang berlaku. Pendapatan diakui setelah kejadian penting atau setelah proses penjualan pada dasarnya telah diselesaikan. Keempat, menurut C. Rollin Niswonger, Carl S. Warren, dan Philip Eves, pendapatan merupakan kenaikan kotor atau garis dalam modal pemilik yang dihasilkan dari penjualan barang dagangan, layanan jasa kepada klien, penyewaan harta, peminjaman uang, dan semua kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Talia. Karakteristik pendapatan. A. Sumber pendapatan. Jumlah rupiah aktiva bertambah melalui berbagai cara, tetapi tidak semua cara tersebut mencerminkan perusahaan. B. Produk dan kegiatan utama perusahaan. Produk perusahaan bisa berupa barang ataupun jasa perusahaan tertentu, mungkin sekali menghasilkan berbagai macam produk baik berupa barang atau jasa atau keduanya, yang sangat berlainan jenis maupun arti pentingnya bagi perusahaan. Klasifikasi pendapatan. A. Pendapatan operasional, penjualan bersih dan penjualan kotor. B. Pendapatan non-operasional, pendapatan yang diperoleh dari penggunaan aktiva atau sumber ekonomi perusahaan oleh pihak lain. Pendapatan yang diperoleh dari penjualan aktiva di luar barang, dagangan, atau hasil produksi. 3. Sumber pendapatan. Dalam pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 23, pernyataan ini harus diterapkan dalam akuntansi pendapatan yang timbul dari transaksi dan kejadian antara lain penjualan barang, penjualan jasa, dan penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen. 4. Pengakuan pendapatan. Dasar kas, pendapatan diakui pada saat penerimaan kas dan pengeluaran kas, baik dalam bentuk tunai maupun pembayaran melalui bank. Dasar aktual, pendapatan diakui pada saat diperoleh barang maupun jasa, tanpa memperhatikan kapan pendapatan diterima. Pengukuran pendapatan. Berdasarkan definisinya, pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengetahui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi.
Berikut adalah beberapa dasar pengukuran pendapatan. Yang pertama, cash equivalent. Cash equivalent merupakan jumlah rupiah kas penghargaan produk yang terjual baru akan menjadi pendapatan yang sepenuhnya setelah produk yang terjual baru akan diproduksi dan penjualan benar-benar terjadi. Kemudian yang B, nilai setara kas adalah jumlah rupiah kas yang diperkirakan diterima atau dibayarkan pada masa mendatang dari hasil penjualan aktiva dalam kegiatan normal perusahaan. Kemudian yang C, harga di bawah harga pasar, yaitu harga yang berlaku sekarang nilainya di bawah harga pasar, harga semula. Kemudian yang D, harga pasar. Harga pasar adalah harga jual bersih yang diperkirakan dikurangi biaya simpanan, biaya penjualan, dan biaya penyerahan produk. Kemudian E, harga kesepakatan, yaitu harga yang merupakan kesepakatan dengan pelanggan dari setiap jumlah rupiah penjualan yang disepakati dengan pelanggan. Selanjutnya ada pengungkapan pendapatan. Pengungkapan pendapatan menurut Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 23, yaitu yang A, kebijakan akuntansi yang dianut untuk pengakuan pendapatan, termasuk metode yang dianut untuk menentukan tingkat penyelesaian penjualan jasa. B, jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan diakui selama periode tersebut, termasuk pendapatan dari 1. Penjualan barang, 2. Penjualan jasa, 3. Bunga, 4. Dividen, dan 5. Royalti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfika. Penyajian pendapatan. Pendapatan yang telah diukur dan diakui akan dimasukkan dalam laporan keuangan. Pada dasar kas, pendapatan dilaporkan dalam laporan laba pada periode di mana laporan pendapatan. Pada dasar kas, pendapatan dilaporkan dalam laporan laba rugi pada periode di mana sedangkan pada dasar aktual, pendapatan dilaporkan dalam laporan laba rugi periode saat pendapatan tersebut dihasilkan. Perkembangan isu-isu pendapatan. Sebab memiliki subsidi BBM dan kebijakan fiskal dan distribusi pendapatan. Kesimpulan dari silakan kepada Talia. Kesimpulan, pendapatan adalah hasil dari penjualan faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada sektor produksi. Prinsip pengakuan pendapatan menetapkan bahwa pendapatan diakui pada saat 1. Direalisasikan bila barang-barang dan jasa-jasa dipertukaran dengan kas atau klaim atas kas atau piutang. Dapat direalisasikan bila aktiva yang diterima segera dapat dikonversikan pada jumlah kas atau klaim atas kas yang diketahui. Baiklah, demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok konsep pendapatan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Billahi fisabilil haq, astaghfirul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.